Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki materi yang ke-7 ya, Ad-Darsus Sabi'u. Terakhir kemarin di Ad-Darsu As-Sadisu adalah terkait dengan sepasukan yang sudah disiapkan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau wafat yang hendak dikirim ke Syam. Tapi kemudian keduluan beliau wafat. Nah, setelah beliau wafat diganti oleh Abu Bakar sebagai pemimpin. Abu Bakar melanjutkan programnya Nabi Muhammad ini, yaitu mengirimkan pasukan menuju ke tanah Syam. Untuk apa? Untuk membebaskan. Jadi bukan menyerang, membebaskan wilayah itu dari jajahan. Kalau di Syam itu dijajah oleh Romawi, negeri Romawi Timur atau Bizantium, kekaisaran Bizantium. Nah, nanti ada lagi wilayah kekaisaran lain yang menjajah wilayah Arab yang lain, yaitu kekaisaran Persia. Baik, untuk Ad-Darsu As-Sabi'u ini adalah persoalan yang dihadapi oleh Abu Bakar ketika jadi khalifah, yaitu adanya orang-orang yang menolak untuk bersatu dengan negara. Jadi dia pemberontak. Bentuk pemberontakannya nanti akan kita lihat di Ad-Darsu As-Sabi'u ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsu As-Sabi'u. Ad-Darsu tawi kiku pelajaran As-Sabi'u kang kaping 7. Iku qitalul murtaddina, merangi piro-piro wong murtad. Nah, ini bentuk pemberontakannya adalah munculnya orang-orang yang murtad. Sewafatnya Rasulullah, banyak kaum muslimin yang memilih murtad keluar karena memandang sudah tidak ada pemimpin yang seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, irdadda, murtad. Ba'da wafatin Nabi, ing dalam sakwuse wafate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa mu'dhamul qabaili, pira-pira penggedene pira-pira kabilah. Para pembesarnya sebuah kabilah itu apabila dia menentukan A, maka anggota kabilahnya, anggota sukunya pasti ikut. Itu sudah tatanan aturan suku-suku yang ada di sana seperti itu. Nah, begitu Nabi Muhammad wafat, kepala suku ini banyak kemudian menyatakan diri keluar dari Islam. Nah, yang kedua, walam yabqalan ora tetep sapa illa ahlu Makkah, kejaba penduduk Mekah, wal madinati lan penduduk Madinah, at-Taifi lan penduduk Taif. Jadi nyaris yang hanya tersisa 100% untuk keislaman mereka setelah Nabi Muhammad wafat hanyalah daerah Mekah, Madinah dan Taif. Taif ada di tengah-tengah antara Madinah dan antara Mekah. Lainnya mulai banyak yang keluar dari ajaran Islam. Wa qalilun lan sedikit sapa ghairuhum liyane ahlu Makkah wal Madinah wat Taif. Di luar tiga wilayah itu banyak sekali yang mengikrarkan diri keluar dari Islam, walaupun juga tetap ada yang Islam. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita fahami, wangko sama lan terbagi sopo al murtaduna, piro-piro wong kang murtad, ila qismaini maring
dua bagian. Rupane tarikin wong kang ninggal lidini maring agama. Jadi yang dimaksud murtad di sini jenisnya ada dua. Jenis yang pertama adalah tarikuddin atau orang yang meninggalkan agama. Jadi keluar dari Islam, total keluar. Wahum utawi tarikiddin iku atba'u Musailamatal kadzabi, pengikute Musailamah al-Kadzab bil Yamamati ing dalem tanah Yamamah. Ini Musailamah al-Kadzab ini pemimpin dari suku yang ada di Yamamah sana. Keputusan ini lantas kemudian diikuti anak buahnya yang satu suku itu, maka kemudian pengikutnya pun juga keluar dari agama Islam. Musailamah al-Kadzab ini sudah dari dulu memusuhi Kanjeng Nabi. Jadi dia masuk Islam itu ya mirip-mirip terpaksa begitu, karena sudah kalah dalam banyak hal dengan kekuatan yang ada di pihaknya Kanjeng Nabi. Daripada nanti bikin masalah, sudah Islam. Jadi Islamnya belum Islam yang sampai mendalam. Maka begitu Nabi sudah wafat, dia berani untuk keluar dari agama Islam. Jadi dulu Islamnya takut karena disaingi atau takut nanti akan diserang dan lain sebagainya. Jadi tidak murni. Yang kedua, orang yang keluar dari Islam adalah Watulaihatal Asadi lan Tulaihah al-Asadi. Kemudian yang ketiga wa atba'ul Aswadi al-Ansi lan pengikuti Aswad al-Ansi fil Yamani ing dalem tanah Yaman. Jadi beberapanya ini daerah jauh-jauh ini ya. Kalau Musailamah itu di Yamamah, agak ke timur pegunungan Najd itu, jadi jauh dari Mekah ini. Begitu juga yang terakhir ini tadi dari Yaman. Jadi daerah-daerah yang jauh dari Mekah, Madinah dan Taif banyak yang keluar dari agama Islam. Itu jenis pertama. Kemudian jenis yang kedua, wa mu'attilin lan wong kang ninggal zakati maring zakat. Jenis kedua adalah dia tetap mengaku Islam, tetap sholat, gitu. Ajaran-ajaran Islam dijalankan, cuma li zakati tidak mau ini. Mu'attilin zakat, mu'attilin lan wong kang ninggal li zakati maring zakat, moh bayar zakat, padahal zakat itu wajib. Wahum utawi mu'attilin li zakah iku atba'u Malik bin Nuwairah, pengikuti Malik bin Nuwairah, min Tamimin saking kabilah Tamim. Jadi saya ulangi lagi, yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika mengganti Nabi Muhammad, ada para pemberontak yang berusaha melepaskan diri dari negara. Itu ada dua jenis. Yang pertama adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam, yang otomatis juga kalau waktu itu berarti juga keluar dari wilayah kesatuan negara yang sudah susah payah sudah dibentuk oleh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah orang yang murtad tadi, keluar agama, otomatis juga keluar dari wilayah negara. Yang kedua adalah orang yang menolak zakat, ya, bayar zakat. Silakan nanti dilihat sendiri-sendiri tokohnya. Itu. Yang keempat, fajahaza mongko nyiapaken sapa Abu Bakrin Abu Bakar ahada asyara ing 11 apane liwaan benderane liqitalil murtaddina maring merangi pira-pira wong kang murtad. Disiapkan 11 kompi pasukan, yang masing-masing kompi grup ada satu bendera yang menandai. Nanti benderanya beda-beda itu nanti. Wa katabalan nulis lahum maring
wa katabalan nulis sapa Abu Bakar lahum maring al murtadin kitaban ing surat yansahu halih memberi nasihat sapa Abu Bakar hum ing murtadin birruju'i kelawan balik ilal islami maring Islam. Jadi tidak langsung diserang, dihubungi dulu, sudahlah, jangan diteruskan pecah belah seperti ini. Ayo kita bersatu. Nah, seperti itu, tidak langsung diserang. Wa yuhadziru lan ngancam sapa Abu Bakar hum ing murtadin akibatar tidatihim ing akibate murtadin. Selain diajak untuk kembali kepada Islam, juga diberi ancaman. Kowe nek gak gelem tak kenekno lho. Gak gelem tak kenekno. Hukumnya seperti ini modelnya. Nah, sebenarnya di dunia manapun, di negara manapun, kalau ada pemberontak yang menentang negara, menentang undang-undang negara, tidak mau patuh dengan undang-undang negara, itu sama saja, mereka disebut sebagai pembelot, pemberontak dan sejenisnya, dan mesti diperangi juga. Tapi sebelumnya pasti diajak baik-baik dahulu. Silahkan nanti kalau ada waktu dan kesempatan, bisalah misalkan sampean baca berdirinya Indonesia ini seperti apa. Banyak orang-orang yang harus diperangi karena mereka menyatakan diri merdeka, keluar dari negara Indonesia, tidak suka dengan undang-undang Indonesia. Nah, itu namanya jenis-jenis orang yang memberontak. Nah, kebetulan kalau yang di sejarah kita ini, di tarikh ini adalah bentuk pemberontakannya itu tidak seperti itu, tapi bentuknya adalah murtad, tidak mau membayar zakat. Walamma asarru lan nalikane bandel sapa murtadin dahamat mongko nyerang hum ing murtadin sapa al juyusu piro-piro tentara. Baru kalau terus kemudian tidak mau, benar-benar tidak bisa diajak rundingan, baru diperangi. Sapa al juyusu piro-piro tentara al islamiyatu kang bangsa Islam. Wantaha lan leren apa al qitalu perang bintisoril muslimina kelawan kemenangane wong-wong Islam ma'aqillatihim sartane sedhidhike muslimin. Walaupun orang Islam tinggal sedikit, tapi ternyata mampu menegakkan negara yang dirintis oleh Nabi Muhammad yang terancam bubar gara-gara banyak pemberontakan. Selesai dengan gilang gemilang mengembalikan kesatuan dan persatuannya. Nomor 6, wa aslama lan mlebu Islam sapa Tulaihah tul Asadiyu Tulaihah al Asadi. Wa dhammalan bersatu sapa Tulaihah ila juyushil muslimina maring piro-piro tentarane wong Islam. Nah, satu-satunya yang mau kembali ke Islam hanya Tulaihah al-Asadi. Jadi yang lain bagaimana? Musailamah al-Kadzab tidak mau diperangi. Kemudian Aswad al-Ansi juga tidak mau. Sama Malik bin Nuwairah juga tidak mau. Satu-satunya yang mau kembali adalah Tulaihah al-Asadi. Inilah salah satu contoh dalam sejarah bahwa negara itu selalu menghadapi ancaman-ancaman dari orang-orang di dalamnya sendiri, ancaman untuk tidak taat pada undang-undang negara, bahkan ancaman keluar dari negara itu. Maka negara manapun di dunia pasti akan mengambil tindakan yang sama. Tidak harus negara yang Islam saja, negara yang tidak Islam pun akan mengambil tindakan yang sama. Mereka-mereka yang menentang ini pasti akan dipaksa untuk kembali ke negara. Kalau tidak mau, ya
gimana lagi? Harus terjadi perang, harus diperangi, dipaksa dengan jalan perang. Semoga saja negara kita Indonesia ini senantiasa diberahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perpecahan sehingga negara Indonesia kita ini aman, tentram, sentosa, damai, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jenawi toto tentrem kerto raharjo. Demikian untuk pelajaran kali ini, satu tema saja. Nanti kita akan lanjutkan di tema-tema berikutnya. Terima kasih. Waffaqnallahu lima yuhibbu wa yardah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.